diambil dari kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 16. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah mengumpulkan sebagian anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar dan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 16 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Ketika mereka kembali sesudah Daud membunuh orang Filistin itu, perempuan-perempuan dari semua kota Israel keluar menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari gembira dengan iringan rebana dan gerincing. Perempuan-perempuan yang bergembira itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul menjadi sangat marah. Perkataan ini menyakiti hatinya, sebab pikirnya, kenapa Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu. Hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Sejak hari itu Saul selalu dengki terhadap Daud. Esoknya roh yang menyusahkan dari Allah melanda Saul, sehingga ia kesetanan di dalam rumah. Daud memainkan kecapi di tangannya seperti biasa, sedangkan Saul memegang tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, akan kutancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan ia telah menyingkir dari Saul. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari hadapannya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia maju berperang memimpin tentaranya. Daud berhasil di segala langkahnya karena Tuhan besertanya. Melihat Daud sangat berhasil, Saul gentar kepadanya. Tetapi seluruh Israel dan Yehuda mencintai Daud karena dialah yang maju berperang memimpin mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mungkin kita sendiri yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang mahasiswa dari negara maju yang menaruh minat terhadap negara-negara berkembang. Ia memutuskan pergi ke India. Ia mengalami culture shock. Semua yang ada di sekitarnya dianggap mengganggunya. Iklim, makanan, penduduk, dan budaya.
di sana membuat dirinya merasa tidak nyaman. Bapak Ibu yang berada dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mahasiswa tersebut sudah terbiasa dengan kehidupan di negaranya yang maju, serba teratur, serba nyaman. Namun tiba-tiba dia dihadapkan ke dalam budaya negara berkembang yang makin seru merawut, apalagi di India. Iklimnya sudah berbeda, makanannya juga berbeda, budaya penduduknya berbeda. Namun yang sungguh-sungguh membuatnya sebal adalah ada cicak yang ada di kamarnya. Ia sangat jengkel. Dengan berbagai cara ia mencoba menangkap cicak itu, tetapi tidak kunjung berhasil. Dalam keputusasaannya dia berubah pikiran. Mengapa tidak dijadikan cicak itu sebagai teman saja? Pertama-tama ia memberikan cicak itu nama. Lalu ia mengamati cicak itu. Ternyata ia menemukan hal-hal baik dalam diri cicak itu. Salah satunya adalah cicak itu memakan nyamuk-nyamuk di dalam kamarnya. Setelah beberapa hari, mahasiswa itu menyadari bahwa permasalahan yang selama ini dihadapinya justru bersumber dari dirinya sendiri. Jadi setelah mahasiswa tersebut berteman dengan cicak, dia baru menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi di negara berkembang adalah justru dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang merasa bahwa sumber masalah dalam hidupnya adalah orang lain, baik dalam keluarga kita, antara orang tua dan anak, maupun dalam kehidupan kita bersosial di masyarakat. Raja Saul melihat bahwa Daudlah yang membuat masalah dalam hidupnya, sehingga ia tidak tenang. Daud menjadi ancaman bagi dirinya, sehingga ia berusaha untuk membunuh Daud. Saul tidak melihat sisi positif dalam diri Daud, padahal ada begitu banyak kebaikan dalam diri Daud. Kita lihat dari 1 Samuel 16:23 bahwa Daud dari sebagai penghibur, dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai Daud melakukan musuh-musuh Israel, itulah beberapa kebaikan dari Daud yang tidak dirasakan oleh Saul. Nah, jika kita mempunyai banyak masalah dengan orang lain, jangan-jangan kita sendiri yang menjadi sumber masalah itu. Amin.